Namun ketika aku perhatikan, di sekeliling banyak sekali pocong. Banyak sekali pocong. Aku melakukan perjalanan dari Jogja menuju ke Semarang setelah seharian berlibur di Yogyakarta. Aku beserta kedua temanku, si Agus sama si Ari, sudah kecapean, dimana mulai pagi sekali berangkat dari Semarang dan juga seharian berada di Jogja, keliling-keliling mencari hiburan agar fresh. Dan saat ini menunjukkan pukul 19 malam, di mana kami belum pada makan. Wih, enaknya makan yang dia. Enaknya makan di mana ya? Demikian kataku pada si Ari dan si Agus. Wis ngarep wae engko nek ono mandeg. Ono warung makan apa ono restoran. Maksudnya di depan nanti aja berhenti kalau ada restoran atau warung makan. Demikian kata si Ari dan si Agus. Oke, jawabku. Terus aku kebetulan yang nyetir, melajukan mobilku dengan santai saja, karena juga ini perut sudah terasa lapar. Tempat makan pada saat itu tidak seperti sekarang yang sangat banyak ya, dimana di beberapa jarak sudah ada tempat makan banyak. Lain ketika zaman saat itu masih jarang ya, apalagi bila kondisi sudah mau menjelang malam, apalagi dalam perjalanan luar kota. Lah, itu udah depan ada, udah berhenti aja. Demikian teriak si Ari sama si Agus. Oke, tak berhentikan, nanti belok masuk. Kebetulan juga sudah lapar ini. Demikian kataku. Sampailah di restoran tersebut dan kami bertiga turun dari mobil dan langsung masuk ke restoran. Kami bertiga mencari tempat yang sekiranya enak. Ku cari tempat yang pojok sehingga agak leluasa ketika kita harus ngopi, ngobrol, dan juga udut. Ya, udut. Pelayan mendatangi dan menyodorkan menu-menu makanan dan catatan yang akhirnya kita pesan.
aku selesai memesan dan juga Ari pun demikian Agus. Dan dibawa kembali catatan itu oleh pelayan restoran masuk untuk dipersiapkan. Sembari menunggu karena tadi perjalanan sudah agak cukup lumayan lama, aku akan ke belakang karena kebelet sekali untuk keluar pipis. Pun demikian temanku akhirnya juga mengikutinya. Ketika menuju ke toilet, memang toiletnya agak jauh dari tempat kita tadi duduk makan. Tempatnya agak ke belakang dan juga tempatnya tidak begitu terang. Aku menuju ke tempat toilet tersebut dan juga temanku juga sama karena berjejeran, tapi suasananya di udara luar. Jadi berderet beberapa dan temanku masuk, si Ari dan si Agus, dan aku mendapatkan yang pojok sendiri. Karena memang perutku agak kepingin ke belakang juga, maka agak lama aku berada di toilet. Kemungkinan si Ari sama si Agus sudah duluan. Namun ketika aku akan menuju ke depan, aku melalui jalan yang sebelah kiri, tidak jalan tadi yang ada di kanan. Dan kebetulan bau masakan terasa sekali. Dan suasananya memang tidak begitu terang. Dan ketika aku melalui ini, sepertinya aku kepingin untuk melihat di mana dapur tempat memasak dari restoran ini. Di samping bau yang sudah membangkitkan rasa pengen makan, akhirnya aku tengokkan ke kiri dan aku agak maju ke lorong untuk menuju ke dapur tadi. Memang kurasakan suasananya agak beda, seperti agak bagaimanalah gitu. Dan ketika kulihat ke dalam dapur itu, terlihat beberapa koki dan pelayan lainnya yang sedang memasak. Namun ketika aku perhatikan, di sekeliling banyak sekali pocong. Banyak sekali pocong. Mereka semua koki ini dikawal oleh pocong-pocong. Wah, gila. Merinding juga aku. Akhirnya aku berpikir bahwa tempat ini tidak beres. Tempat ini sudah tidak lazim ini. Sudah tidak seperti lazimnya, seperti biasanya. Untuk itu aku bergegas kembali. Dan ketika ke depan aku ketemu dengan Ari dan Agus. Yuk kita pulang. Loh, mau menunggu makan sebentar.
aku bilang demikian. Setelah itu aku menuju ke kasir untuk membayar apa yang sudah aku pesan tadi, walaupun belum jadi. Akhirnya kasir menanyakan, "Loh, kan belum jadi, Pak? Kok sudah dibayar? Kan mau tadi pesan." "Iya, Mbak, kami tergesa-gesa, tidak jadi pesan." Memang agak terjadi suara yang agak keras ya dari mbaknya, karena kasir ini juga kaget, sehingga ada orang yang dari tadi memperhatikan. Sepertinya ini adalah pemiliknya. "Ada apa? Ini masnya belum selesai tadi pesan tapi udah minta pamit mau membayar, Pak," itu kata kasir. Oh, demikian kata bapaknya tadi. "Sudah, Mas, ditinggal saja, nggak usah bayar. Nggak apa-apa, nanti gampang untuk itu." "Loh, Pak, tidak, kami kan sudah pesan, tentunya rugi." "Tidak, sudah, nggak apa-apa, nggak usah dibayar, terima kasih, nggak apa-apa. Silakan untuk melanjutkan pulang perjalanan Anda." Demikian kata bapaknya. Akhirnya aku mengiyakan, tapi kurasakan bahwa bapak ini sudah tahu kalau aku mengetahui kondisi di restoran ini. Tatapan mata bapak itu sangat tajam sekali, memandangku, menatapku. Aku juga sempat menatap bapaknya ketika terjadi pembicaraan tadi, juga agak lama. Dan aku menemui si Ari dan si Agus. "Ayo pulang. Ayo." Sembari si Agus sama si Ari ini ribut terus karena masakan belum jadi kok udah ngajak pulang, dibayar lagi. "Udah, diam aja kamu." Demikian kataku. Akhirnya aku pancal mobil. Setelah Ari sama Agus juga masuk, kulajukan lagi mobilku untuk pulang menuju Semarang. Di perjalanan, Ari dan Agus mengatakan, "Loh, kenapa kok pulang? Kan belum jadi makanannya." "Iya, memang belum jadi. Tadi aku di dapur ketika melihat koki memasak dan pelayan-pelayan di sana semua dibantu oleh pocong-pocong." Wah, Ari sama si Agus kaget. "Waduh, perewangan niki, perewangan." Demikian kata si Ari. Si Agus, ora, koyo ngono memang ono kuwi ilmune, ono koyo ngono. "Ilmu hitam," katanya si Agus. Aku cuma diam saja. "Ya wis, ora apa-apa, ku golek ning ngarep meneh. Yen ono warung ngarep engko mandeg." Demikian kataku, karena memang aku sendiri juga lapar. Dan di perjalanan kita semua bercerita tentang tadi, kejadian tadi. Dalam perjalanan belum juga ketemu kira-kira tempat makan di depan, dan ketika itu juga hujan petir menyambar.
Suasana jadi begitu mencekam karena hujan dan juga kami semua kelaparan dan juga haus. Dalam perundingan ini tiba-tiba kulihat di spion di mana Ari duduk, di sampingnya ada pocong. Waduh, ini mesti pocong tadi ngikuti itu yang ada di restoran itu, pikirku. Agus karena berada di depan di sebelahku belum tahu. Yang masih mengetahui aku. Ari pun belum tahu kalau di sebelahnya ada pocong. Hanya mungkin karena aku kebiasaan yang diberikan oleh bapakku sehingga aku kadang bisa melihat seperti ini. Aku tenangkan harus kulalui jalan agak panjang yang sepi ini. Sepertinya adalah sawah yang sangat panjang. Untuk nanti aku coba untuk berkonsentrasi terhadap pocong ini. Kulajukan mobil ini dengan tidak tergesa-gesa, dan aku tahu pocong ini masih duduk di sampingnya Ari. Harapanku pocong ini jangan sampai ikut sampai ke rumah. Untuk itu ketika hujan sudah mulai reda, ku belokkan mobil ini. Dan ketika itu aku langsung turun dan membuka pintu sebelah kanan di mana pocong itu berada. Kukatakan dengan baik-baik, maksudnya apa? Dia mengatakan bahwa bosnya takut kalau hal ini akan diketahui oleh banyak orang. Aku katakan, iki sing ngerti aku, ora ono sing ngerti liyane. Saya katakan demikian, bahwa yang tahu adalah saya. Kamu sekarang harus kembali ke sana. Saya katakan demikian. Dia masih kurang percaya dengan yang aku sampaikan, masih sedikit memberontak dengan kelihatan matanya yang melotot. Agus sama si Ari hanya terdiam, karena dia pun juga tidak bisa melihat aku sedang bicara dengan siapa. Dan selanjutnya
Aku usir pocong tersebut dengan sedikit agak kasar karena memang dia harus tidak boleh ikut di sini. Pulang, kamu pulang ke tempat juraganmu tadi. Kalau enggak, kulebur kamu. Seperti juga selalu bapakku ajarkan menyebut sebuah kawah. Akhirnya dia bilang, lari terpirit-pirit. Alhamdulillah. Peristiwa ini selalu mengiang-iang di telingaku, walaupun sudah berpuluh tahun silam. Dan sepertinya sekarang sudah tidak ada lagi restoran itu. Di mana tentunya sebagian orang banyak yang tidak tahu bahwa enaknya masakan itu adalah yang memasak adalah pocong-pocong itu. Dan selalu aku teringat menjadikan merinding. Tunggu cerita Mas Horizon de Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.